Pak Kabar Eskrim, di sini ada Dirtipidum Bareskrim Polri, Dirtipid Siber Bareskrim Polri, Dirtipid PPA PPU Bareskrim Polri, dan tentunya yang saya hormati seluruh teman-teman media. Teman-teman media, kita ketahui situasi berangsur kondusif dan sampai saat ini terkendali, artinya dalam keamanan dan ketertiban masyarakat sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat yang menjadi tuntutan dan kemudian juga bisa dirasakan untuk sampai dengan saat ini. Sesuai dengan perintah Bapak Presiden Republik Indonesia kepada Bapak Kapolri untuk melakukan langkah-langkah terkait dengan segeraan pemulihan keamanan, baik dari kegiatan-kegiatan kepolisian preemptif, kemudian preventif, ya, berkolaborasi dengan seluruh stakeholders, dan ini adalah suatu langkah ultimum remedium, suatu langkah akhir yang berbasis pada kemanusiaan dan keadilan. Maka dalam proses penegakan hukum tentu tujuannya kembali kepada tujuan memelihara dan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Maka dari itu rekan-rekan, hari ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Kabar Eskrim Polri, yaitu tentang bagaimana perkembangan. Kemarin teman-teman media juga sudah mengawal informasi dari Polda-Polda, dan saat ini bagaimana proses penegakan hukum yang tentu mendapatkan asistensi dari Bareskrim Polri. Kami persilakan kepada yang kami hormati Bapak Kabar Eskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Sardiantono, MSI. Kita dari Mabes Bareskrim akan menyampaikan perkembangan penegakan hukum pelaku aksi kerusuhan tanggal 25 sampai dengan 31 yang lalu. Ini kita datakan seluruh jajaran Polda, ada 15 Polda jajaran kita datakan. Sampai dengan saat ini Polri telah menangani 246 laporan polisi. Dari seluruh laporan tersebut, Polri telah menetapkan ada total 959 orang tersangka dengan rincian 664 tersangka dewasa dan 295 anak. Perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, sebagai bentuk komitmen Polri dalam penegakan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, seluruh jajaran kewilayahan Polda dalam menangani anak terlibat dalam aksi kerusuhan telah mempedomani ketentuan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ini yang saya sampaikan tadi. Ini ada Ibu dari KPAI dan Kompolnas tentu nanti akan menyampaikan. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kabar Eskrim Polri terkait dengan beberapa jumlah anak di 11 Polda. Tadi kami menghitung. Kami memberikan apresiasi kepada Polri yang sudah melakukan upaya pengamanan dan juga upaya penegakan hukum. Kalau dalam kacamata KPAI tentu kami tetap mendukung bahwa upaya pengamanan dan penegakan hukum ini tidak boleh keluar dari perspektif perlindungan anak sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait dalam hal ini, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Ini beberapa hal yang membuat anak-anak kemarin terlibat. Nah, tentu kami berharap kita tidak hanya fokus pada penanganannya gitu ya, kepada anak yang sudah diamankan ini, tetapi tentu kita juga harus berpikir bagaimana upaya pencegahan supaya ke depan anak-anak tidak lagi terlibat dan dilibatkan dalam aksi-aksi demonstrasi yang rusuh, yang ricuh, dan juga yang mengandung unsur kekerasan. Dan ini tentu penting keterlibatan stakeholder berbagai pihak gitu ya, untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan. Ternyata dengan banyaknya anak yang terlibat menunjukkan bahwa sebagian besar anak ini juga belum memahami bahwa menyampaikan pendapat itu memang hak, tetapi tentu harus tetap dalam koridor sesuai dengan peraturan perundang-undangan misalnya.
Hari ini kami mengapresiasi atas kinerja Barreskrim dan jajaran dalam penanganan kasus kerusuhan ini, khususnya di dalam penegakan hukum. Kan hari ini kita konteksnya adalah dalam penegakan hukum. Dan oleh karena itu selanjutnya proses sampai selesai kami juga akan terus mengawasi atas kinerja penyidik ini, dan kami juga mengapresiasi kepada seluruh penyidik yang sudah melakukan pekerjaan maraton siang malam. Mereka sudah bekerja dan mereka sekarang sudah melakukan tugasnya dan ini masih berproses. Kami mohon juga bantuan dari rekan-rekan untuk terus juga mengawasi ini sampai proses di persidangan. Kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa terkait penegakan hukum ini, Polri akan terus berkomitmen dalam melaksanakan penegakan hukum dan tentunya proses penyidikan ini terus berlanjut. Ada pengembangan-pengembangan dan kita berkomitmen mengembangkan kasus itu untuk mengungkap siapapun yang terlibat, cukup bukti akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Tentunya ini juga merupakan langkah juga dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman, terkendali dan kondusif.